Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rudiatul Jannah dengan NIM akhir 08, saya sendiri Putri Indah Lestari dengan NIM akhir 10, Likoul Husna dengan NIM akhir 25, Asti Halin Al-Asar dengan NIM akhir 26, Risma Febrianti dengan NIM akhir 36, Maulida Auliani dengan NIM akhir 42, Aprianti Nurliah dengan NIM akhir 43, Tiara Patricia dengan NIM akhir 48, Rafita Alistia dengan NIM akhir 57, dan Mutia Huwaidah dengan NIM akhir 58. Kami akan memaparkan materi mengenai bentuk dan nilai komunikatif kalimat dalam bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kepada rekan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Nurliah, NIM 1905076043. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kalimat deklaratif. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kalimat deklaratif di sini mengandung maksud memberitakan sesuatu kepada si mitra tutur atau lawan bicara dan merupakan tuturan langsung ataupun tuturan tidak langsung. Nah, di sini ada contohnya, di mana yang pertama adalah ibu menyahut, kemudian tanda petik, si Atik akan segera pulang dari Jepang bulan depan. Nah, yang kedua, ibu menyahut dengan mengatakan bahwa si Atik akan segera pulang dari Jepang bulan depan. Nah, jadi ada kalimat langsungnya dan kalimat tidak langsung. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga kalimat deklaratif itu ada bermacam-macam dari bentuknya. Yang pertama ada yang berdiatesis aktif, berdiatesis pasif, dan juga kalimat yang bersusun inversi. Nah, jadi ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah kalimat tidur saya setelah itu. Nah, ini dikatakan oleh seorang mahasiswa kepada temannya ketika ia mendapat marah dari ayahnya ketika pulang terlambat. Nah, yang kedua adalah kalimat saya segera menyampaikan berita duka itu kepada keluarganya ya. Nah, ini dituturkan oleh seorang ibu ketika tetangganya ada yang meninggal dunia. Nah, kemudian kalimat selanjutnya adalah kemarin siang ada mobil Daihatsu Carriage dihancurkan peserta kampanye di Jalan Kiai Mojo. Nah, tuturan ini dituturkan oleh seorang satpam kepada temannya ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang. Nah, jadi ketiga kalimat tadi itu ada yang kalimat bersusun inversi, di mana kata subjeknya itu didahului dengan kata predikat, yaitu kata tidur, dan subjeknya di situ adalah kata saya. Nah, jadi kalimatnya dikatakan kalimat yang berinversi karena predikat mendahului subjeknya. Dan kemudian kalimat kedua adalah saya segera menyampaikan berita duka itu kepada keluarganya ya. Nah, jadi di sini kalimatnya berdiatesis aktif karena dikatakan berterima dan dapat dikategorikan sebagai kalimat yang berdiatesis aktif karena subjeknya di sini merupakan subjek yang gramatikal yang merupakan pelaku, yakni saya sendiri, orang itu sendiri. Nah, kemudian kalimat yang ketiga tadi itu dikatakan berdiatesis pasif karena subjek kalimat merupakan tujuan dari perbuatan tertentu. Nah, jadi meskipun kalimat di atas itu berbeda-beda, ada yang berdiatesis aktif, pasif, dan juga inversi, tetapi kendatinya semuanya memiliki maksud atau tujuan yang sama, di mana mengandung makna atau menyatakan untuk memberitahukan sesuatu, di mana tujuannya sama dan dapat dikategorikan sama-sama kalimat deklaratif. Perkenalkan, nama saya Tiara Patricia dengan NIM 1905076048. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada si mitra tutur. Dengan perkataan lain,
apabila seorang penutur bermaksud mengetahui jawaban terhadap suatu hal atau suatu keadaan, penutur akan bertutur dengan menggunakan kalimat interrogatif kepada si mitra tutur. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 5 macam cara untuk mewujudkan tuturan interrogatif, yakni yang pertama dengan membalik urutan kalimat, yang kedua dengan menggunakan kata apa atau apakah, yang ketiga dengan menggunakan kata bukan atau tidak, yang keempat dengan mengubah intonasi kalimat menjadi intonasi tanya, dan yang kelima dengan menggunakan kata-kata tanya tertentu. Kalimat deklaratif bahasa Indonesia dapat diubah menjadi kalimat interrogatif dengan menambahkan kata apa atau apakah, seperti tampak pada contoh tuturan berikut ini. A. Anak itu sudah hampir lulus ASMI. B. Apa anak itu sudah hampir lulus ASMI? C. Apakah anak itu sudah hampir lulus ASMI? Informasi indeksal. Tuturan ini dituturkan oleh seorang pimpinan perusahaan yang sudah mengenal mahasiswa ASMI tersebut dan bermaksud memperkerjakan setelah ia lulus. Apabila dibandingkan antara tuturan B dengan tuturan C, pada tuturan di atas tampak bahwa tuturan C lebih halus dibandingkan dengan tuturan B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partikel kah yang ditambahkan pada kata apa dalam kalimat interrogatif dapat berfungsi sebagai pemerhalus tuturan dan bisa menjadi semakin halus apabila dituturkan dengan lagu kalimat yang lebih lembut. Kalimat interrogatif dapat dibedakan menjadi dua, yakni kalimat interrogatif total dan kalimat interrogatif parsial. Yang pertama, kalimat interrogatif total adalah kalimat yang dimaksudkan untuk menanyakan keseluruhan informasi yang terdapat dalam pertanyaan. Lazimnya, kalimat interrogatif total ini menanyakan kesetujuan atau ketidaksetujuan mitra tutur. Dengan kata lain, kalimat ini menuntut dua kemungkinan tanggapan, yakni tanggapan mengiyakan dan tanggapan meniadakan. Yang kedua, kalimat interrogatif parsial adalah kalimat yang dimaksudkan untuk menanyakan sebagian informasi yang terkandung di dalam pernyataan. Kalimat interrogatif jenis ini lazimnya mempergunakan kata tanya yang jenis dan macamnya ditentukan berdasarkan sifat objek yang dimaksudkan dalam kalimat ini. Saya akan menjelaskan tentang kalimat imperatif. Kalimat imperatif mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan si penutur. Kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia dapat berkisar antara suruhan yang sangat kasar atau kasar sampai dengan permohonan yang sangat halus atau santun. Kalimat imperatif dapat pula berkisar antara suruhan untuk melakukan sesuatu sampai dengan larangan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia itu kompleks dan banyak variasinya. Secara singkat, kalimat imperatif bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan secara formal menjadi 5 macam, yakni kalimat imperatif biasa, kalimat imperatif ajakan, kalimat imperatif permintaan, kalimat imperatif pemberian izin, kalimat imperatif suruhan. Yang pertama ialah kalimat imperatif biasa. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat imperatif biasa lazimnya memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, berintonasi keras, didukung dengan kata kerja dasar, dan berpartikel pengeras, lah. Kalimat imperatif jenis ini dapat berkisar antara imperatif yang sangat halus sampai dengan imperatif yang sangat kasar. Berikut adalah contoh-contoh dari kalimat imperatif biasa. Yang pertama, Monik, lihat. Informasi indeksal dituturkan oleh teman Monik pada saat ia ingin menunjukkan buku yang baru saja dibelinya dari toko buku kepada Monik. Keduanya adalah teman satu kos. Contoh lain, usir kucing itu. Informasi indeksal dituturkan oleh seorang ibu yang sudah jengkel dengan kucing peliharaan yang baru saja menghabiskan ikan goreng di meja makan. Kemudian contoh lain, kita lihat. Pokoknya percaya boleh, tidak juga boleh. Ayo kita lihat. Informasi indeksal dituturkan oleh seorang tukang sulap pada saat ia tampil di tengah-tengah anak-anak di sebuah desa. Ya, sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, selanjutnya saya Rudiatul Jannah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kalimat imperatif permintaan. Kalimat imperatif permintaan adalah kalimat imperatif dengan kadar suruh sangat halus. Lazimnya, kalimat imperatif permintaan ini ditandai dengan sikap penutur yang lebih merendah dibandingkan dengan sikap penutur pada waktu menuturkan kalimat imperatif biasa. Kalimat imperatif ini ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan seperti tolong, coba, harap, mohon, dan beberapa ungkapan lain seperti sudilah kiranya, dapatkah seandainya, dimintai dengan hormat, dan dimohon dengan sangat. Adapun contohnya, seperti sudilah kiranya Bapak berkenan menanggapi surat kami secepatnya. Adapun informasi indeksal dari kalimat tersebut adalah disampaikan oleh seorang pelamar pekerjaan dalam sebuah surat lamaran yang disertai berkas-berkas kelengkapan lamaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Likoul Husna dengan NIM 1905076025 akan meneruskan ke materi berikutnya, yaitu kalimat imperatif pemberian izin. Kalimat imperatif yang dimaksudkan untuk memberikan izin ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan silahkan, biarlah, dan beberapa ungkapan lain yang bermakna mempersilahkan seperti diperkenankan, dipersilakan, dan juga diizinkan. Contoh-contoh berikut ini dapat dicermati untuk memperjelas pernyataan sebelumnya. Yang pertama, Ian, silakan ambil buah duku itu kalau kau mau. Tadi, nenek belikan buah duku untuk cucuku di pasar. Ayo. Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang nenek kepada cucunya yang sedang berkunjung ke rumahnya. Di meja makan terdapat beberapa buah duku yang sengaja disiapkan untuk sang cucu yang sudah mengatakan mau datang mengunjungi sang nenek. Selanjutnya, Mas, masuklah ke dalam jika mau mengunjungi makam ibu negara. Semua boleh masuk kok. Silakan. Informasi indeksalnya dituturkan oleh petugas yang sedang bertugas menjaga makam ibu negara kepada pengunjung yang saat itu tampak ragu-ragu untuk masuk. Dan yang terakhir adalah, hahaha, biarlah kedua pemuas nafsu itu habis berkasih-kasihan. Informasi indeksalnya dituturkan oleh tokoh Semar dalam pewayangan pada saat ia melihat Arjuna berkasih-kasihan dengan kekasih barunya. Arjuna adalah tokoh dalam pewayangan yang dikenal banyak memiliki kekasih dalam hidupnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Asti Halina Al-Asar dengan NIM 1905076026. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu kalimat imperatif ajakan. Biasanya, kalimat imperatif ajakan digunakan dengan penanda kesantunan. Contohnya ayo, yo, biar, coba, mari, harap, hendaknya, dan hendaklah. Contoh-contoh tuturan berikut yang dapat digunakan untuk memperjelas pernyataan ini. Contohnya, Tut, ayo naik mobilku saja. Ayo, ndak apa-apa, aku lewat sana kok. Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada seorang mahasiswi yang merupakan teman kampusnya, yang saat itu sedang berjalan sendirian di lorong kampus. Dengan sedikit malu, mahasiswi itu masuk ke mobil sang mahasiswa yang sebenarnya belum terlalu berhubungan akrab. Contoh kedua, Ian, biar kita nanti tinggal di rumah saja. Bapak biar pergi sendirian. Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya yang saat itu ingin mengikuti ayahnya yang pergi keluar kota. Rencananya memang sang ayah akan berangkat bersama istrinya, namun karena anaknya yang bersikeras akan ikut ayahnya, ia terpaksa membatalkan kepergiannya bersama istrinya. Contoh ketiga, Fendi, coba kita geser dulu meja ini. Kursinya kamu angkat dulu. Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang ibu pada saat ia bersama dengan putrinya yang sedang mengatur ruang makan di rumahnya. Contoh keempat, mari kita bersihkan dulu rumput-rumput di depan gedung itu. Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang pimpinan pada saat kerja bakti bersama karyawan-karyawan menjelang peringatan kemerdekaan. Contoh terakhir, harap diselesaikan dulu tugas berat ini bersama-sama. Informasi indeksalnya yaitu dituturkan oleh seorang direktur kepada para pembantunya
yang saat itu sudah akan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan pekerjaan yang harus dikerjakan bersama masih banyak. Baik, selanjutnya ada kalimat imperatif suruhan. Kalimat imperatif suruhan biasanya digunakan bersama penanda atau dengan kata ayu atau ayo, noon atau biarlah, dan cuba atau coba, harap, hendaklah, mohon, silahkan, dan tolong. Dapat diartikan bahwa kalimat itu menyuruh membiarkan supaya sesuatu terjadi atau berlangsung. Kalimat suruh yang sebenarnya ditandai oleh pola intonasi suruh. Dalam perkembangannya, kemudian pemberian berarti meminta izin agar sesuatu jangan dihalangi. Contohnya ada, Nang, coba keraskan sedikit radio itu. Dalangnya siapa itu? Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang kakek kepada cucunya yang saat itu bersama-sama sedang mendengarkan siaran wayang kulit dari radio. Yang kedua ada, ayo makan dulu dik, kami sudah makan lebih dahulu tadi, ayo tidak usah malu-malu. Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang bapak kepada tamunya yang saat itu bermalam di rumahnya. Pada saat akan dijamu makan malam, tuturan di atas disampaikan. Yang ketiga ada, Bu, hendaknya obat ini diminum sesuai aturan. Yang ini antibiotik dan harus habis semua. Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang petugas apotek pada saat ia menyampaikan obat kepada seorang ibu yang sedang membeli obat. Selanjutnya ada, biar kamu menunggu rumah saja bersama Joko. Nanti malam, Bapak akan berangkat sendiri. Informasi indeksalnya dituturkan oleh seorang ayah kepada anaknya yang saat itu ingin ikut pergi bersamanya. Karena keduanya bersikeras ingin ikut, akhirnya sang ayah menyuruh keduanya tinggal di rumah saja dan tidak ada yang ikut acara malam itu. Sekian akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Maulidia Uliani dengan NIM 042. Saya akan melanjutkan ke kalimat ekslamatif. Kalimat ekslamatif adalah kalimat yang dimaksudkan untuk menyatakan rasa kagum. Karena kalimat ekslamatif ini menggambarkan suatu keadaan yang mengundang kekaguman, biasanya kalimat ini disusun dengan kalimat deklaratif yang berpredikat adjektiva. Ketentuan berikut dapat digunakan untuk membentuk tuturan ekslamatif. Itu ada 6. Yang pertama, susunan kalimat dibuat inversi. Yang kedua, partikelnya melekat pada predikat yang telah diletakkan di depan subjek. Yang ketiga, kata seru alangkah dan bukan main diletakkan di posisi terdepan. Yang keempat, balikan urutan kalimat dari subjek predikat menjadi predikat ke subjek. Yang kelima, tambahan partikelnya menjadi predikat. Yang keenam, tambahkan kata seru di depan predikat. Jadi kita akan memberikan contoh-contoh tuturan yang dapat dipertimbangkan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan pada kalimat ekslamatif. Yang pertama itu, luar biasa, sungguh keterlaluan, alangkah bebasnya pergaulan kedua mahasiswa di tempat kos itu. Jadi informasi indeksialnya itu terdapat di tuturan oleh seorang warga perumahan yang melihat pergaulan bebas salah satu rumah kos di perumahan tersebut. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, itu adalah, wah, bukan main sopannya kedua penjaga makam ibu negara yang di sebelah utara itu. Informasi indeksialnya dituturkan oleh seorang pengunjung yang berusia lanjut di makam ibu negara. Titik tuturan itu disampaikan pada saat ia bersama dengan temannya beranjak meninggalkan kompleks makam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya Rafita Listia akan membahas tentang kalimat empatik. Kalimat empatik adalah kalimat yang di dalamnya terkandung maksud memberikan penekanan khusus. Dalam bahasa Indonesia, penekanan khusus itu biasanya dikenakan pada bagian subjek kalimat. Penekanan khusus itu dapat dilakukan dengan cara menambahkan informasi lebih lanjut tentang subjek itu. Dengan demikian, terdapat dua ketentuan pokok yang dapat digunakan untuk membentuk kalimat
empatik dalam bahasa Indonesia. Yang pertama dengan menambahkan partikel lah pada subjek, dan yang kedua menambahkan kata sambung yang di belakang subjek. Contohnya, Pak Polisi ialah yang memulai perdamaian atas pertikaian yang terjadi di antara dua penduduk desa itu. Kemudian, dialah yang menolongku dalam kecelakaan kemarin. Lalu, engkaulah yang selalu aku rindukan. Sekian materi mengenai bentuk dan nilai komunikatif kalimat dalam bahasa Indonesia yang telah kelompok 6 paparkan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan pada saat diskusi. Terima kasih.